Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Jadi di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gue akan membahas tentang episode berita acara bisnis ya, BAB, tentang pentingnya sebuah inovasi. Jadi zaman dulu, bukan zaman dulu sih, maksud gue sebelum maraknya era sosial media ya, dalam bentuk aplikasi, digitalisasi dan lain sebagainya, gua menganggap bahwa ada pergeseran kehidupan, entah itu segmen kesehatan, entah itu segmen perekonomian, entah segmen teknologi, entah segmen apapun lah itu yang erat kaitannya dengan era digitalisasi. Nah, era digitalisasi ini yang memungkinkan setiap orang bisa mengeksplorasi apapun itu dengan internet. Ya salah satunya mungkin dengan sosial media atau aplikasi. Ya dulu misalkan nih jarang-jarang lah di kota kecil misalkan produk-produk yang memang belum ada. Misalkan kayak produk Starbucks kan jarang ya di kota-kota kecil, adanya di kota-kota besar gitu loh, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Begitu kan produk-produk yang lainnya. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi setelah akhirnya smartphone ya di 2007 dengan iPhone-nya dan lain sebagainya, seolah-olah menggagas atau menjadi faktor pembeda bahwa dunia memang sudah beralih, entah itu konvensional ke modern, entah itu tadi balik lagi ke analog digital dan lain sebagainya. Di sini gue akan ngebahas tentang inovasi tadi, tentang salah satu produk yang dari dulu gue suka banget malah. Jadi kalau gue ke Bandung itu pasti menyempatkan untuk membeli Dunkin Donut. Produk ini seolah-olah menjelma menjadi produk yang begitu digemari, brand lah istilahnya itu pada zaman itu. Orang-orang berbondong-bondong ke produk Dunkin Donut ini, orang-orang tuh menyempatkan diri untuk membeli produk ini, orang-orang tuh seolah-olah pride dengan produk ini. Tapi seiring berjalannya waktu, era teknologi, produk Dunkin Donut ini seolah-olah terpinggirkan. Ini gue akan melihat dari beberapa sudut pandang, beberapa POV yang gue observasi gitu. Pertama tentang rasa ya. Gini, gue ngerasa bahwa minimnya inovasi dari Dunkin Donut ini menyebabkan menyebabkan minat atau animo terhadap produk Dunkin Donut ini menurun. Terlepas karena ada Jeko, gue nggak tahu sih ya. Cuman yang gue menurut sudut pandang dari gizi, dari gue yang berbackground gizi, masak dan lain sebagainya, Dunkin Donut ini akan mengeras ketika dia sudah lama, dan akan mengeras ketika dia masuk ke kulkas. Jadi pokoknya dalam beberapa jam. Jadi sebelum basi itu dia pasti mengeras. Kemungkinan terbesar mengeras, sepengalaman gue gitu. Sedangkan Dunkin Donut yang mungkin lebih diterima oleh konsumen adalah dia yang selalu kenyang. Dia yang lebih bisa bertahan lebih lama gitu. Salah satu tipsnya apa? Salah satu tipsnya adalah pencampuran wedges atau kentang. Nah, mungkin minim dilakukan oleh Dunkin Donut karena ini menurut sudut pandang gue, karena Dunkin Donut memiliki pasar tersendiri menurut mereka. Dari sudut pandang gue, bahwa ini loh pasar Dunkin Donut yang mungkin tidak akan dijamah dan tidak akan dimiliki orang lain. Tapi apa daya buktinya produk Dunkin Donut sendiri sekarang minim lah, nyaris sepi lah. Itu pertama karena rasa. Kedua karena inovasi tadi. Gini, di era digitalisasi ini
banyak produk donat, banyak brand lain tentang donat yang menggerus pasar Dunkin Donat, di mana di tiap kota, di tiap kabupaten kecil itu dia memproduksi donat gitu. Memiliki brandnya masing-masing. Tiap daerah, tiap kota memiliki brandnya khas masing-masing. Entah itu dia membuka cabang franchise di kota lain, entah itu tiap kota punya brandnya masing-masing, banyak faktor. Dan tadi berkaitan erat dengan rasa itu. Kemudian setahu gua Dunkin Donat dulu fokusnya di Dunkin sama, kalau nggak salah, sama sandwich. Jadi di minumannya tuh kurang kayak apa, tidak mengikuti zaman lah, tidak adaptif lah. Sedangkan di waktu yang bersamaan produk yang sama yaitu Jeko, dia memiliki coffee shop, dia sudah memulai ekspansi ke segmen kopi. Nah itu mungkin salah satu faktor pemicu Dunkin Donat sepi. Anyway, apapun itu, semua produk yang menurut gua tidak bisa menyesuaikan zaman, tidak bisa adaptif, tidak bisa inovasi, menurut gua lambat laun pasarnya akan hilang, atau pasarnya berserakan ke tempat lain. Karena apa? Ya karena semakin kesini orang tuh semakin mengetahui rasa apa yang sebenarnya dia butuhkan. Misalkan ketika Dunkin Donat gitu-gitu aja dengan rasanya, ada muncul produk lain, brand lain yang menawarkan rasa yang berbeda, termasuk tadi dengan campuran kentang atau minuman yang disajikan atau tidak dijual oleh Dunkin Donat tapi dijual di tempat yang lain. Ya jadinya seperti ini. Dunkin Donat minim peminat. Itu aja mungkin episode Berita Acara Bisnis kali ini. Pesan yang ingin gue sampaikan bahwa kemudian harus selalu berdinamika dengan zaman, harus selalu adaptif dengan zaman. Ya gini, bisa saja salah satu produk tetap mempertahankan keidealisan terhadap produk yang sudah eksis setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi tidak lupa di luar sana banyak orang-orang dengan kreativitas, dengan inovasi yang mereka gagas dan mereka miliki, bukan tidak mungkin akan menggerus atau mengambil pasar yang sudah ada. Ini terlepas dari seberapa yakin produk baru bisa diterima oleh konsumen. Disitulah pengujian kepada setiap pelaku UMKM, pebisnis maupun entrepreneur gitu. Inovasi adalah jawabannya. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Jadi di sini dan inilah Forset. Bye bye.